Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024 hari ini 20 Maret 2024. Dugaan pemalsuan hasil visum kasus penganiayaan santri AH, polisi membuat laporan model A. Pemprov Jambi upayakan THR dapat terrealisasikan 10 hari sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 20 Maret 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazir Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, KPU Republik Indonesia hari ini 20 Maret 2024 akan mengumumkan hasil Pilpres dan Pileg Pemilu 2024. Untuk memastikan keamanan di kantor KPU Kota Jambi, beberapa anggota polisi masih berjaga. Tepat pada hari ini, KPU Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu tahun 2024. Terkait penetapan hasil pemilu itu, Ketua KPU Kota Jambi Denny Rahmat memastikan suasana di kantor KPU Kota Jambi tetap aman dan kondusif. Bahkan penjagaan di kantor KPU Kota Jambi masih tetap dilakukan oleh anggota polisi. Tidak ada kerumunan massa ataupun sekelompok orang yang diduga menolak hasil rekapitulasi tingkat nasional. Denny Rahmat mengajak masyarakat untuk menjaga ketenangan hingga tahap pemilu 2024 selesai. Kondisi KPU Kota Jambi masih dalam keadaan kondusif, belum ada giat dari partai politik untuk datang ke kantor KPU terkait dengan perselisihan hasil pemilu tahun 2024 kemarin. Penjagaan tetap dilakukan, Bang? Untuk penjagaan masih tetap dilakukan oleh teman-teman dari Polres. Denny Rahmat menambahkan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan unsur terkait hingga 24 jam pasca penetapan hasil pemilu. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Banjir yang merendam rumah warga di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi telah surut. Kini warga Lego bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Kurang lebih 3 bulan banjir yang merendam ribuan rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mulai berangsur surut sejak 3 hari terakhir. Hampir setiap hari ketinggian air berkurang mencapai 30 cm. Diperkirakan banjir di kawasan tersebut akan terus surut karena intensitas hujan yang mulai berkurang. Warga setempat juga mulai beraktivitas normal seperti biasa saja karena banjir tak lagi merendam jalan utama yang semula terendam banjir. Lurah Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Rahmansyah mengatakan, surutnya banjir tersebut disebabkan karena debit Sungai Batanghari yang mulai surut. Saat ini ketinggian Sungai Batanghari di angka 13,63 meter atau berada di siaga 4. Alhamdulillah sudah surut. Di antara jalan ke Pulau Pandan dan juga ke Danau Sipin itu sudah bisa dilalui. Baik roda 2 ataupun roda 4. Berapa senti, Bang, surutnya, Bang? Kalau surutnya ini alhamdulillah mencapai 35 cm dari ketinggian sore kemarin. Kalau untuk surutnya ini berangsur ya, Bang? Ya, berangsur alhamdulillah, namun cukup tinggi surutnya gitu. Tidak biasanya seminggu yang lalu cuma turun 1 cm, 2 cm. Kalau beberapa hari ini, 3 hari ini turunnya 15 cm, 20 cm. Jadi itu yang membuat cepat keadaan normal kembali. Warga Legok berharap banjir tidak lagi meluap ke rumah warga, sehingga saat bulan suci Ramadan ini masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, debit Sungai Batanghari mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Curah hujan yang mulai berkurang disinyalir menjadi penyebab menurunnya intensitas permukaan air Sungai Batanghari di Kota Jambi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Ashar. Halo, selamat sore Ashar. Bagaimana kondisi ketinggian debit air Sungai Batanghari saat ini? Selamat sore Akbar. Baik, pemirsa, dapat saya laporkan akibat
intensitas curah hujan yang menurun dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi berdampak langsung terhadap penurunan intensitas debit permukaan air di Sungai Batanghari. Hal ini dipastikan melalui data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi melalui saat dikonfirmasi Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan per hari ini debit Sungai Batanghari telah mencapai 13,63 meter atau turun 35 cm dibandingkan hari sebelumnya atau hari Selasa kemarin, di mana pada hari Selasa kemarin debit Sungai Batanghari ini sendiri mencapai 13,98 meter atau turun 43 cm. Turunnya debit Sungai Batanghari ini sendiri pemirsa bahwasanya intensitas curah hujan yang terjadi di Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir ini emang sedikit menurun, di mana saat ini Provinsi Jambi masih masuk dalam peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Sementara itu pemirsa, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan meski saat ini debit Sungai Batanghari masih mengalami turun, namun masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati khususnya saat beraktivitas di pinggir Sungai Batanghari, di mana meski debit permukaan Sungai Batanghari turun, namun kecepatan dari arus Sungai Batanghari ini sendiri masih relatif kencang. Demikian. Ya, penurunan debit Sungai Batanghari ini sendiri akibat intensitas hujan yang berkurang dan juga musim peralihan dari musim hujan ke kemarau. Terima kasih atas laporan yang disampaikan Asar. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, ke informasi lainnya, polisi terus berupaya mengungkap dugaan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap santri di Ponpes Raudatul Mujawidin, Kabupaten Tebo. Polisi kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. Tim asistensi Polda Jambi dan Polres Tebo kembali menambah jumlah saksi yang diperiksa terkait kematian santri berinisial AH di Ponpes Raudatul Mujawidin, Unit 6 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Saat ini jumlah saksi yang diperiksa telah mencapai 54 orang dengan 7 orang saksi baru yang diperiksa sejak Senin lalu. Ketujuh saksi itu merupakan teman korban dan pengurus asrama. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menggali penyebab dan pelaku di balik tewasnya AH di lantai 3 gedung asrama Ponpes tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira memastikan kasus kematian santri ini masih menjadi atensi pihak kepolisian. Mengumpulkan semua bukti dan keterangan-keterangan. Nah, sampai dengan saat ini dalam proses yang kita laksanakan, yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, betul waktunya cukup panjang, tapi kita tidak berhenti dari sebuah proses penyelidikan yang kita lakukan. Saat ini sudah masih proses sidik. Kami memeriksa saksi-saksi ini adalah rekan-rekannya dan juga pengurus. Ya, nanti kita lihat keterangan demi keterangan dari saksi-saksi ini, karena memang skupnya itu kan berada dalam kawasan pondok pesantren. Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menambahkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti terkait kasus kematian santri, salah satunya rekaman CCTV yang berdurasi 1 jam. Polisi masih mencocokkan bukti yang ada dengan keterangan sejumlah saksi yang diperiksa. Hingga saat ini, tim asistensi Polda Jambi masih berada di Tebo untuk mengungkap kasus yang telah berjalan sejak 4 bulan lalu itu. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, polisi membuat laporan dugaan pemalsuan hasil visum kasus kematian santri di Ponpes Raudatul Mujawidin. Klinik Rimbo Medical Center yang mengeluarkan hasil visum kematian santri di Ponpes menjadi pihak terlapor. Upaya mengungkap kasus kematian santri berinisial AH di Ponpes Raudatul Mujawidin, Unit 6 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo terus dilakukan polisi. Setelah melakukan sejumlah proses, tim asistensi dan Polres Tebo telah membuat laporan model A terkait dugaan adanya pemalsuan hasil visum yang dikeluarkan klinik Rimbo Medical Center. Laporan itu dibuat polisi karena ada perbedaan antara hasil visum dengan hasil autopsi ulang yang dilakukan dokter forensik. Langkah itu dilakukan agar memperkuat bukti laporan dugaan kasus penganiayaan di Ponpes tersebut. Perkembangan penyelidikan
dari hasil otopsi, kemudian kita melihat satu surat yang dikeluarkan oleh RSUD yang berbeda dengan surat yang klinik, itulah yang kita sampaikan. Kita membuat laporan model A. Nah, itu dalam proses juga. Jadi kami juga berkonsultasi nantinya kepada Ikatan Dokter Indonesia, berkonsultasi juga dengan dokter-dokter kita yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, termasuk juga saksi ahli pidana terkait laporan model A yang kita terbitkan. Awalnya, hasil visum yang dikeluarkan dokter klinik Rimbo Medical Center menyatakan AH meninggal dunia akibat tersengat arus listrik. Namun saat keluarga membuka kafan jenazah korban, keluarga menemukan adanya luka lebam. Hal itulah yang mendasari keluarga korban untuk melapor ke polisi. Dugaan tindakan pidana penganiayaan sehingga dilakukan ekshumasi atau otopsi ulang. Berdasarkan hasil otopsi ulang, dokter menemukan adanya patah tulang pada tengkorak dan rusuk korban. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, harga komoditas cabai di Pasar Angso 2 Kota Jambi perlahan turun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi telah mengajukan pencairan pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR tahun 2024 ke pemerintah pusat. Pembagian THR diupayakan dapat realisasi pada 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengajukan pencairan pembayaran THR untuk tahun 2024 ke pemerintah pusat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pembagian THR diupayakan dapat realisasi pada 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Alokasi anggaran THR yang diajukan pada tahun ini sekitar 50 miliar rupiah dengan komponen yang sama dengan gaji bulanan. Selain untuk aparatur sipil negara, THR juga akan dialokasikan untuk gubernur dan wakil gubernur termasuk 55 anggota DPRD Provinsi Jambi. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, alokasi THR juga akan diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk tenaga honorer maupun kontrak, pembagian THR nantinya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kebijakan Gubernur Jambi. Nah, untuk yang THR, saya juga sudah minta ke BPKPD untuk bisa diselesaikan pada saat bulan April. Ya, THR itu sama dengan gaji ke-14 ya. Itu diupayakan sebelum Lebaran, itu sudah bisa direalisasikan. Jadi di bulan Maret bisa terrealisasi untuk mudah-mudahan 2 bulan ya, 2 bulan TPP. Nanti di bulan April itu fokus awal sebelum Lebaran, gaji 14 ya, THR. Selain pembayaran THR bagi ASN, pemerintah Provinsi Jambi juga tengah menyiapkan pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bulan Januari dan Februari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi perlahan mulai turun. Saat ini harga cabai hanya Rp50.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi perlahan mulai turun. Turunnya harga cabai yang telah terjadi sejak beberapa hari terakhir itu disebabkan melimpahnya pasokan cabai yang masuk ke pasar setiap harinya. Saat ini harga cabai di Kota Jambi berkisar Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram. Salah satu pedagang cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi, Ana, mengatakan, selain pasokan yang melimpah, turunnya harga cabai itu disebabkan menurunnya minat konsumen. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena menurunnya pendapatan. Penurunan, tapi daya beli masyarakat juga turun drastis. Juga turun, Bu, ya? 100%. Kalau sekarang harga cabai berapa, Bu? Ada yang 30, yang kayak gini lah, kurang memadai lah kalau untuk di apa ya. Ada yang 45.000. Oh, tergantung kualitas ya? Tergantung kualitas ya.
Tak hanya cabai, harga beras di pasar tradisional Angso Duo, Kota Jambi juga turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp16.000 per kilogram. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Harga minyak goreng curah dan kemasan di pasar tradisional atas Sarolangun merangkak naik. Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas premium di mana naik Rp500 per kilogram. Memasuki hari ke-9 Ramadan 1445 Hijriah, harga minyak goreng di pasar atas Sarolangun merangkak naik. Tak hanya curah, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng kemasan. Salah seorang pedagang sembako Asuro mengatakan, sebelumnya harga minyak goreng curah dijual Rp15.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp16.000 per kilogram. Para pedagang belum mengetahui pasti penyebab naiknya harga minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng menyebabkan menurunan jumlah pembelian. Tak hanya minyak goreng, kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas premium. Pedagang memprediksi kenaikan harga kebutuhan pokok akan terus berlangsung hingga menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, petani padi di Kecamatan Geragai mulai melakukan panen. Sebagian besar petani mengeluhkan buruknya hasil panen akibat serangan hama. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria. Halo, selamat sore Kliva. Apa yang menjadi keluhan petani pada musim tanam saat ini? Ya, selamat sore, Cika. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa saat ini para petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melakukan masa tanam di bulan November tahun 2023 kemarin, saat ini tengah mengalami masa panen di pertengahan bulan Maret 2024 ini. Dari masa panen ini ada sekitar seluas 25 hektar lahan petani yang tergabung dalam CV Mekar Harum. Nah, dari masa panen ini para petani melakukan panen secara manual dengan menggunakan arit. Berdasarkan data dari Sekretaris Kelompok Tani CV Mekar Harum, ada 5 hektar lahan petani yang terancam puso ataupun gagal panen dari luasan 25 hektar itu. Gagal panen itu disebabkan oleh adanya serangan dari burung, ular gerayak, maupun hama wereng hingga tikus yang terjadi dalam sepekan terakhir. Nah, masa panen ini akan dilakukan selama sepekan terakhir dengan dibarengi oleh para petani lain. Demikian. Ya, Kliva, apa harapan petani di tengah terancamnya lahan sawah yang puso saat ini? Nah, harapan petani di tengah terancam puso ini, petani mengharapkan ke depannya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memberikan bantuan ataupun solusi penggantian bibit dan pupuk ataupun pestisida yang digunakan untuk serangan hama wereng ini. Selain itu, hampir mayoritas lahan padi yang ada di Kecamatan Geragai ini merupakan sawah tak ada hujan yang berdampak langsung dengan curah hujan. Dengan adanya curah hujan yang tidak turun beberapa belakangan ini, membuat hama wereng ataupun tikus ini terus padat menggerogotin tak masa di panen ini. Demikian. Ya, dari 25 hektar sawah pada musim tanam pertama ini terdapat 5 sawah yang terancam puso. Terima kasih Kliva atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, saudara, warga Desa Senaung dan sekitarnya rela antri panjang untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Tidak butuh waktu lama, ratusan tabung gas subsidi yang disiagakan pada operasi pasar habis dalam waktu 4 jam. Operasi pasar gas LPG ukuran 3 kg yang digelar pemerintah Kabupaten Muara Jambi bekerja sama dengan Pertamina diserbu warga. Ada 560 tabung gas subsidi yang disiapkan dalam rangkaian kegiatan Gebiar Ramadan. Dalam waktu 4 jam, ratusan tabung gas LPG tersebut habis dibeli masyarakat. Gas 3 kg dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah diatur pemerintah, yakni Rp18.000 per tabung.
Untuk mendapatkan gas subsidi, warga rela antri hingga 30 menit. Salah seorang warga Kamaludin mengatakan, mendapatkan gas dengan harga Rp18.000 per tabung sangat susah ditemukan. Di toko, harga gas LPG 3 kg per tabung kini dijual hingga Rp35.000. Susah kan, tapi alhamdulillah ada pengurangan duitnya, jadi mempermudah untuk warga. Berapa bang? 18.000. Biasanya kita beli berapa di pangkalan? Macam-macam di pangkalan, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35, macam-macam. Masyarakat berharap pada momentum bulan Ramadan, pemerintah dapat menjamin ketersediaan gas subsidi di pangkalan. Masyarakat juga meminta agar harga dapat terjangkau atau tidak jauh dari harga eceran tertinggi yang telah ditentukan. Azam Afdan, TVRI Jambi melaporkan. 213 petugas kebersihan Kota Bangko menerima bantuan paket sembako dari Pemprov Jambi. Ya, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, sebanyak 213 petugas kebersihan di Kota Bangko, Kabupaten Merangin menerima bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasi atas kerja keras para petugas kebersihan di Merangin. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi penjabat Bupati Merangin Mukti menyerahkan tali asi berupa paket sembako kepada 213 petugas kebersihan di kantor lama Bupati Merangin. Al-Haris merasa bangga kepada pasukan oranye yang telah bekerja sekuat tenaga setiap harinya untuk membuat Kota Bangko menjadi bersih. Al-Haris menjelaskan pasukan oranye adalah petugas yang ikut membangun Jambi dari sektor kebersihan. Sebagai kota perlintasan, Merangin harus bisa memberikan kesan pertama dari sektor kebersihan bagi pengendara yang melintas. Ingat bahwa yang kita bersihkan itu harga diri kita, kabupaten kita, kampung kita. Bapak Ibu, Merangin ini adalah daerah perlintasan bagi orang luar. Nah, jangan sampai orang besar yang masuk Merangin itu daerahnya kotor. Kita kalau masuk kota apapun, yang kita lihat pertama kali adalah kotanya. Kita lewat di Pangandaran, lihat kota bersih tidak. Di Kota Palembang juga sama, Kota Linggau misalnya. Jadi kota bangunan dan kebersihan, Pak Ibu. Al-Haris mengatakan petugas kebersihan merupakan garda terdepan dalam menciptakan kebersihan di Kabupaten Merangin. Petugas kebersihan merupakan pahlawan bagi Kota Bangko karena mulai subuh telah bekerja menyapu jalan dan taman dalam Kota Bangko sehingga tampak bersih dan indah. Sementara itu PJ Bupati Merangin mengatakan pasukan oranye memiliki kinerja yang luar biasa. Setiap harinya tanpa lelah dan penuh ikhlas, para petugas ini membersihkan dan menyapu sampah hingga membawa ke tempat pembuangan akhir. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman melantik 15 pejabat fungsional pengawas penyelenggara pemerintahan di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman melantik 15 pejabat fungsional pengawas penyelenggara pemerintah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pengambilan sumpah dan janji jabatan itu dilakukan di ruang pola kantor Gubernur Jambi pada Selasa kemarin. Sudirman mengatakan pelantikan ini merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengupayakan peralihan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional sesuai arahan pemerintah pusat. 15 pejabat fungsional itu seluruhnya akan ditugaskan di inspektorat untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peralihan pejabat struktural ke pejabat fungsional, khususnya untuk peralihan pejabat Eselon 4 ke pejabat struktural, menjadi agenda wajib yang akan segera dituntut. Kenaikan harga pangan menjelang dan saat Ramadan. Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rakor mengatasi kenaikan dan ketersediaan pangan selama Ramadan. Sebagai langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, pemerintah Kabupaten Bungo akan intens berkomunikasi dengan Forum Bulog untuk menggelar pasar murah. Kenaikan harga pangan menjelang dan saat Ramadan pada tahun ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bungo. Untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan saat Ramadan, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rakor bersama unsur Forkopimda.
Bupati Bungo Masyuri mengatakan berdasarkan hasil pengawasan TPID di lapangan serta pemberitaan dari media massa, kenaikan harga pangan terutama beras dan telur ayam naik sebelum Ramadan. Sebagai langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, pemerintah Kabupaten Bungo akan intens berkomunikasi dengan Forum Bulog untuk menggelar pasar murah. Yang perlu kita antisipasi adalah komoditi cabai rawit dan juga telur ayam. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau ketersediaan daging tadi tersedia cukup, juga daging beku ada 5 ton tadi disampaikan. Kemudian beras, nah, kita juga akan melakukan operasi pasar untuk beras ini, di mana nanti yang dibutuhkan wilayah-wilayah operasi pasarnya akan kita lakukan operasi pasar. Dalam minggu ini, pemerintah Kabupaten Bungo kembali akan menggelar pangan murah atau GPM di beberapa titik di setiap kecamatan. Tak hanya pangan yang mengalami kenaikan harga, GPM itu juga akan menjual pangan yang harganya masih stabil. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan masyarakat memadati Gebiar Ramadan dalam rangka HKG ke-52 TPPKK. Gebiar Ramadan dibuka langsung oleh PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Ketua PKK Faradilah Zahara. Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-52, TPPKK Kabupaten Muaro Jambi bersama pemerintah kabupaten setempat menggelar Gebiar Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sejumlah bahan pokok di bulan Ramadan dengan harga yang terjangkau. Berbagai stand mulai dari hasil pertanian, produk UMKM, dan komoditas bahan pokok dipamerkan pada Gebiar Ramadan yang berlangsung di Desa Senaung, Kecamatan Jambi, luar kota. Setelah membuka resmi kegiatan, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Ketua TPPKK Faradilah Zahra meninjau satu persatu stand. PJ Bupati juga berharap Gebiar Ramadan dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar sehingga inflasi di Muaro Jambi dapat terkendali. Di bentuk ini kami melakukan koordinasi dengan seluruh CSR yang ada di Kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan kepada masyarakat harga yang murah dalam bulan suci Ramadan. Kayak tadi Ibu Ketua TPPKK mengatakan bahwa yang selama ini harga cabai itu 35.000, hari ini Ibu bersama OPD terkait menjual dengan harga 20.000. Insya Allah dengan harga itu terjangkau, masyarakat dapat menikmati. Ratusan masyarakat dari berbagai desa memadati lokasi Gebiar Ramadan. Masyarakat mengaku senang dan terbantu dengan gebiar tersebut. Karena harga yang cukup murah, mereka berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilaksanakan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, indahnya Ramadan, Polda Jambi berbagi bersama Panti Sosial Budi Dharma. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kantor Lurah Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mengalami aksi pencurian. Akibat aksi pencurian itu, 1 unit laptop berisikan data bantuan hingga kependudukan hilang. Kantor Lurah Legok Kecamatan Danau Sipin yang pindah sementara ke kantor Babinsa dikarenakan dampak banjir menjadi sasaran aksi pencurian. 1 unit laptop berisikan data penting kelurahan dan informasi penerimaan bantuan hingga data kependudukan hilang dibawa kabur pencuri. Lurah Legok Ramansyah mengatakan aksi ini diduga terjadi pada hari Selasa kemarin pada saat aktivitas kantor dalam keadaan sepi. Diduga pelaku masuk melalui pintu depan dan merusak gembok salah satu ruangan yang berisikan laptop dan sejumlah dokumen penting lainnya. Aksi ini baru terungkap pada Rabu pagi tadi saat pegawai akan membersihkan ruangan. Kebetulan kami hari ini kehilangan sebuah laptop. Kronologisnya itu sore kemarin, diperkirakan diduga sore kemarin sekitar jam 15 sampai dengan jam 17.00.
karena jam 15 itu jam kantor sudah tutup. Sampai dari jam 15 sampai jam 17 itu posko ini kosong. Nah, jadi si penjaga tidak tahu ada kehilangan atau tidak. Dia tutup kantor jam 5. Setelah besok paginya dikunci, dibuka kembali, ternyata staf meriksa bagian administrasi, ternyata laptop sudah hilang. Atas kejadian ini, pegawai kelurahan telah melaporkan aksi pencurian itu ke kantor Polsek Telanepura. Diharapkan aksi tersebut dapat segera terungkap. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, dalam segmen Serba-Serbi Ramadan, Gubernur Jambi Al-Haris menggelar safari Ramadan di Desa Meranti, Kabupaten Merangin. Dalam safari Ramadannya, Al-Haris mengajak masyarakat untuk meningkatkan tali silaturahmi. Didampingi penjabat Bupati Merangin Mukti, Gubernur Jambi Al-Haris menggelar safari Ramadan ke Dusun Rasau, Desa Meranti, Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangin. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Masjid Muhajirin itu, Al-Haris mengajak masyarakat untuk meningkatkan tali silaturahmi. Safari Ramadan secara tak langsung dapat mendorong kemajuan di kabupaten kota, karena majunya suatu provinsi tergantung dari kemajuan kabupaten kotanya. Sebab kalau hari biasa susah kita untuk bertegur sapa, saling berkunjung karena kita disibukkan oleh tugas kita masing-masing. Nah, momen Ramadan inilah saling menyapa, saling berjumpa, bersilaturahim bersama-sama, ibu sekalian. Walaupun kita jarang berjumpa, tapi kita saling mendoakan. Saya tahu bahwa Meranginlah saya dibesarkan, termasuk juga di kader saya pun di Merangin saya dibesarkan. Dari Merangin saya mulai melompat ke Jambi untuk memimpin Provinsi Jambi. PJ Bupati Merangin Mukti mengapresiasi safari Ramadan yang dilakukan Gubernur Jambi Al-Haris pada tahun ini. Selain untuk bersilaturahmi, safari Ramadan yang dilakukan ke kabupaten kota, terutama desa terpencil, merupakan upaya Gubernur untuk mengetahui permasalahan yang dialami masyarakat desa. Kami pemerintah Kabupaten Merangin khususnya berterima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan juga kepada Basnas, khusus Ketua Basnas yang telah sudi hadir di Kabupaten Merangin dan memberikan bantuan. Ini merupakan luar biasa masyarakat kami, mobil khusus di Kecamatan Pemenang Selatan ini, di Desa Pemenang, kemudian khususnya di Desa Meranti ini masyarakat banyak terbantu dengan apa yang diberikan bantuan oleh Gubernur dan Basnas. Pada safari Ramadan itu, Al-Haris turun menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan duafa, bantuan sembako untuk lansia, dan bantuan pembangunan masjid untuk wilayah Pemenang dan sekitarnya. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Polda Jambi membagikan takjil dan menu berbuka puasa di Panti Sosial Budi Dharma Kota Jambi. Pembagian ini untuk menyemarakan indahnya berbagi di bulan Ramadan. Menyemarakan indahnya berbagi di bulan Ramadan, penghuni Panti Sosial Budi Dharma di Pal 5, Kota Jambi mendapatkan kunjungan dari Polda Jambi. Selain untuk menyapa para lansia di panti, tim Polda Jambi juga membagikan takjil dan menu berbuka puasa. Sebanyak 102 bungkus takjil dan menu berbuka puasa dibagikan kepada para penghuni Panti Sosial Budi Dharma. Ratusan takjil dan menu berbuka ini merupakan sumbangan dari personel Polda Jambi. Menurut Karo SDM Polda Jambi Kombes Pol Maulana Hamdan, selain untuk menyemarakan indahnya bulan Ramadan, kunjungan ini sekaligus untuk memuliakan para lansia yang sudah tidak memiliki keluarga lagi. SDM Polda Jambi beserta dengan staf kita mencoba untuk berbagi saat bulan Ramadan ini ke Panti Wereda yang ada di Polda Jambi. Kita mencoba untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh para orang tua yang ada di sini. Dan kalau bukan dari kita bersama yang membagikan siapa lagi. Dan semoga apa yang sama-sama kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masyarakat yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Polisi berharap kunjungan dan bagi-bagi takjil ini dapat menghibur penghuni panti sosial. Sementara itu, kegiatan bagi-bagi takjil ini akan dilaksanakan setiap hari dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, komunitas pejuang subuh Sarolangun meminta dan mengajak umat Islam untuk memakmurkan masjid dengan mendirikan sholat 5 waktu. Tak hanya itu, pejuang subuh juga mengajak umat Islam untuk meningkatkan aktivitas keagamaan lainnya saat bulan suci Ramadan. Keberadaan masjid di era modern saat ini sangat mudah dijumpai dengan berbagai fasilitas yang menunjang. Namun banyaknya jumlah masjid tak seiring dengan banyaknya jumlah jemaah yang menunaikan salat. Kondisi ini mendapatkan keprihatinan dari komunitas pejuang subuh Sarolangun. Melalui gerakan subuh keliling, pejuang subuh Sarolangun mengunggah masyarakat untuk membulatkan tekad dan istiqomah datang ke masjid untuk menunaikan sholat fardu secara berjamaah, serta mengisi kegiatan yang positif. Salah seorang da'i pejuang subuh, Ustadz Saidina Ali, dalam tausiahnya, mengajak jemaah Masjid Al-Falah Sarolangun untuk meraih keberkahan hidup dan meniti jenjang menuju umat yang terbaik di akhir zaman. Dan tidur menjadi santapan yang biasa dia lakukan dalam rutinitas Ramadan. Makanya kita yang bisa berkumpul hari ini, terutama di dalam masjid, terutama kita tanamkan dalam jiwa kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas segala hilaf, segala ucap. Kita minta ridho atas segala yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah puncak kenikmatan yang kita jalani di atas dunia. Ketua Komunitas Pejuang Subuh Sarolangun, Suhendri, mengatakan, gerakan Pejuang Subuh merupakan gerakan moral dengan niat ikhlas dan tulus melalui program sholat fardu selama 40 hari secara berjamaah di masjid. Saat ini gerakan Pejuang Subuh telah mencapai 100 kalinya mengunjungi masjid dan musola dalam kota Sarolangun. Itu akan dapat kita wujudkan dengan tekad kita, semangat kita untuk melaksanakan kewajiban kita mendikitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dalam bulan suci Ramadan ini, yuk sama-sama kita berjibaku, bergandengan tangan untuk sama-sama mewujudkan impian kita tersebut, memakmurkan masjidnya Allah. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh rahmat dan pengampunan. Di bulan yang mulia ini, Al-Quran diturunkan ke bumi untuk menjadi pedoman hidup manusia. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Meski demikian, mereka tetap menggunakan strategi tersendiri dalam memasarkan produk yang dijual. Momentum bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha maupun bisnis untuk meningkatkan penjualan. Sebagian dari mereka menggunakan strategi tersendiri untuk menarik konsumen dalam meningkatkan penjualan barang. Seperti di salah satu toko baju muslim di kota Jambi, manajemen toko memberikan potongan harga kepada konsumen selama Ramadan. Potongan harga ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik konsumen. Penanggung jawab toko Mahabatullah, Rima, mengatakan potongan harga yang diberikan mulai dari 20 hingga 50%. Selain itu, manajemen toko juga mengubah tata kelola ruangan dengan semenarik mungkin. Tak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan sehingga pembeli merasa lebih nyaman dan datang kembali ke toko untuk membeli baju muslim. Strategi pemasaran ini merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk meningkatkan penjualan selama Ramadan. Alhamdulillah penjualan kita di Ramadan ini udah mulai meningkat, sedikit demi sedikit kita bisa ada penjualan. Dari yang kemarin-kemarin ada peningkatan lebih naik sedikit lah dari yang kemarin. Kurang lebih mungkin kalau sekarang mungkin masih 20 atau 30%-an. Antara memang belum terlalu ramai, antara kita tengah-tengah bulan kan, jadi pelanggan belum terlalu banyak. Berbagai macam jenis pakaian muslim baik perempuan dan pria dijual dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga jutaan rupiah tergantung selera. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, pasar tradisional Sengeti Muara Jambi ramai diburu warga untuk membeli takjil berbuka puasa. Berbagai makanan dijual mulai dari makanan ringan hingga lauk pauk khas Muara Jambi. Beragam kuliner dijajakan di Bazar Takjil Pasar Tradisional Sengeti Muara Jambi. Di bazar ini masyarakat dapat menemukan berbagai jenis makanan khas Kabupaten Muara Jambi untuk menu berbuka puasa. Seperti gulai belut yang laris manis diserbu para pembeli. Untuk harga cukup terjangkau, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Salah seorang penjual Manda mengatakan,
Selain lauk pauk, di bazar takjil, para penjual juga menjajakan beraneka ragam kue basah seperti padamaran, bolu kojo, kue gandus, dan berbagai jenis lainnya. Sentra kuliner yang dibuka khusus di bulan Ramadan menjadi salah satu pasar takjil yang paling ramai dikunjungi masyarakat Sengeti, Muara Jambi. Kadang habis, kadang enggak. Kalau kami tuh sore-sore habis lah, ada habis. Belut. Gulai belut ya? Mas Muara Jambi atau gimana? Muara Jambi. Muara Jambinya ya? Iya. Cepat lakunya ya? Hah? Cepat lakunya ya? Cepat laku yang ini lah yang bisa. Warga mulai memadati bazar takjil pada sore hari jelang waktu berbuka puasa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Hazir Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.